Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Putri Intan Purnamasari, mahasiswa Institut Medika Suherman, Universitas Medika Suherman, Prodi Sarjana Kebidanan. Hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang komponen dalam sistem informasi. Baik, kita langsung saja. Nah, jadi komponen dalam sistem informasi digunakan untuk tujuan mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan berbagai data. Komponen ini terdiri dari kombinasi dari perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan telekomunikasi. Jadi, komponen dari sistem informasi itu adalah untuk mengumpulkan, membuat, dan mendistribusikan berbagai data yang terdiri dari ada perangkat lunak namanya software, ada perangkat keras namanya hardware, dan ada jaringan telekomunikasi. Mungkin seperti WiFi atau data seluler. Ya, kemudian sistem informasi biasanya digunakan pada suatu organisasi seperti pengguna bisnis, organisasi pemerintahan, dan universitas. Tujuan dari pengguna sistem informasi adalah menyediakan informasi pada penggunanya. Selain itu, sistem informasi akan mengumpulkan, memproses, dan mengomunikasikan informasi tersebut ke pengguna sistem. Sistem informasi memiliki beberapa komponen yang mendukung kerjanya. Jadi, manfaat dari sistem informasi itu biasanya digunakan oleh di kantoran, di sekolah, di pemerintahan, bahkan di seluruh bumi dibutuhkan. Kenapa? Contohnya e-kampus. Itu adalah perangkat lunak yang memudahkan antara dosen dan murid untuk bisa berinteraksi, untuk bisa berbagi informasi, yaitu misalnya materi, atau ujian, mengakses ujian, atau absen, apalagi ada absen online-nya. Jadi, dengan adanya komponen dalam sistem informasi ini memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses apa saja informasi. Misalnya bukan hanya e-kampus saja ya, bahkan kayak di puskesmas tuh puskesmas itu juga ada, dia absen, terus dia misalnya laporan gitu. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Nah, jadi komponen sistem informasi itu ada 5. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, terus yang kedua ada perangkat lunak atau software, terus yang ketiga ada telekomunikasi, yang keempat itu basis data dan penyimpanan datanya atau disebut warehouse, dan yang kelima adalah sumber daya manusia dan prosedur. Lanjut saja. Apa saja itu? Nah, nanti kita akan jelaskan dari 5 komponen tersebut. Yuk kita simak slide berikutnya ya. Nah, yang pertama itu ada perangkat keras. Baca dulu. Perangkat keras atau hardware merupakan sebuah teknologi yang berbentuk fisik pada sistem informasi. Perangkat keras pada sistem informasi bisa berukuran sangat kecil yang muat di saku baju. Namun, ada juga yang sangat besar hingga memenuhi gedung. Perangkat keras sistem informasi yang biasa kita temui adalah keyboard, drive, disk eksternal, and router. Perangkat keras ini digunakan untuk input, output, dan pemrosesan pada sistem informasi. Jadi, kalau hardware itu mungkin bentuk kasarnya, seperti misalnya WiFi. Nah, kalau sinyalnya itu, nah itu jaringannya. Tapi kalau yang bentuk alatnya itu adalah hardware-nya. Atau misalnya laptop, keyboard. Nah, memang fungsinya tuh ada untuk sistem informasi, yaitu sebagai alatnya gitu. Karena dia bentuk kerasnya, atau PC, mouse, flash disk. Nah, seperti itu namanya adalah hardware atau perangkat keras. Penggunanya itu untuk input, output ya. Contohnya ya, kita mau menginput data kan perlu mouse gitu. Perlu mouse supaya bisa ngeklik. Terus perlu keyboard untuk input data, untuk memasukkan data, biar kita bisa mengetik gitu. Nah, itu menggunakan hardware. Lanjut. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat lunak merupakan komponen utama sistem informasi yang berfungsi untuk menerjemahkan kerja perangkat keras.
Perangkat lunak pada sistem informasi mencakup seperangkat instruksi yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak terbagi menjadi dua jenis, yaitu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu seperti membuat dokumen dan spreadsheet serta mendesain website. Sedangkan untuk perangkat lunak sistem seperti yang kita sering dengar adalah iOS, Windows, dan Linux. Nah, jadi teman-teman, untuk software sendiri, kalau tadi hardware-nya adalah bentuk kerasnya, jadi kalau untuk software-nya adalah untuk menerjemahkan kerja dari si perangkat keras itu. Nah, jadi perangkat lunak ini dia itu memang nggak bisa kita raba lah gitu ya, karena dia kan ada di dalam perangkat kerasnya gitu. Nah, kemudian perangkat lunak sendiri itu ada dua jenis, yaitu perangkat lunak untuk berjenis aplikasi dan berjenis sistem. Kalau aplikasi itu seperti website, dokumen, ya, atau misalnya kayak ini ya data Excel, itu juga sama, website ya, e-kampus, e-puskes gitu. Nah, sedangkan kalau untuk sistem itu adalah Windows, iOS, Linux. Jadi maksudnya apa? Kalau Windows, iOS, Linux itu adalah dari bawaan laptopnya, komputernya, misalnya kalau di laptop ini adalah Windows 10, Windows 2019. Sedangkan di HP saya itu memakai iOS. Nah, jadi berbeda seperti itu ya. Adapun kalau sistem itu sistem dari bawaan perangkat kerasnya, misalnya kayak komputer, itu sistemnya apa gitu. Windows 19. Nah, kalau di HP itu kan dia juga perangkat keras. Apa sistem perangkat lunaknya? Yaitu adalah iOS, Android. Nah, tapi kalau aplikasi itu juga perangkat lunak, tetapi dia biasanya untuk mengakses, contohnya kayak website, kayak dokumen yang bisa untuk input dan output juga. Ya. Lanjut. Yang ketiga adalah telekomunikasi. Komponen dalam telekomunikasi yang satu ini akan menghubungkan beberapa perangkat keras dan membentuk suatu koneksi yang digunakan jaringan telekomunikasi bisa melalui kabel atau nirkabel. Jaringan yang menggunakan kabel adalah serat optik atau kabel Ethernet dan jaringan nirkabel. Jaringan telekomunikasi pada sistem informasi menggunakan internet, extranet, maupun internet. Jaringan telekomunikasi ini dirancang dengan tujuan menyatukan komputer pada area tertentu seperti kantor dan sekolah. Kantor dan sekolah menggunakan LAN, Local Area Network. Jika areanya lebih luas dan perangkat komputer lebih tersebar, jaringan menggunakan WAN, Wide Area Network. Dan yang terakhir adalah jaringan telekomunikasi terdiri dari perangkat lunak, yaitu sistem operasi, server data, server web, dan server aplikasi. Dan perangkat keras itu router dan kabel. Jadi, kalau telekomunikasi adalah penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, jadi dia contohnya komputer. Nah, komputer ini misalnya laptop. Laptop adalah hardware-nya. Sedangkan website adalah software-nya. Bagaimana kita bisa membuka website jika tidak ada telekomunikasi, jika tidak ada jaringan internet, misalnya gitu ya, internet, wifi. Nah, kenapa LAN? Kalau di kantor dan sekolah menggunakan LAN karena memang penggunanya banyak. Kalau misalnya di perusahaan itu karena mereka berbasis komputer semua menggunakannya WAN, Wide Area Network gitu. Ya, karena atau di warnet itu kan dia membutuhkan LAN. Seperti itu. Kalau misalnya pribadi mah cukup internet saja. Nah, jadi kalau telekomunikasi menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, atau dia supaya perangkat lunak itu bisa berfungsi. Jadi kalau website saja tapi tidak ada internet kan sama juga tidak bisa dipakai. Jadi ini saling berkesinambungan. Lanjut. Basis data dan penyimpanan data atau warehouse. Basis data merupakan tempat di mana seluruh data terkumpul dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh organisasi pengguna sistem informasi. Perangkat lunak basis data digunakan untuk akses yang efisien untuk data yang diperlukan dan mengelola data-data tersebut.
Basis data ini biasa disebut dengan gudang data. Basis data sangat penting pada komponen dasar sistem informasi karena disitulah tempat seluruh data terkumpul dan dianalisis. Saat ini muncul istilah big data yang menjadi sebuah kiasan untuk jumlah data yang sangat besar. Jadi, kalau basis data itu adalah penyimpanan, mungkin ya kalau di perangkat lunak itu kayak folder tuh yang kan ada tuh data-data kita misalnya menyimpan Word, menyimpan PPT, nah disitulah basis datanya. Jadi di dalam hardware ini ada perangkat lunak dan ada penyimpanan data, tuh. Atau mungkin flash disk. Flash disk itu adalah hardware-nya, tapi isinya adalah data. Nah, datanya itu adalah basis datanya. Nah, seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk pribadi juga bisa, misalnya supaya memudahkan kita nggak kececer materinya, seperti itu juga bisa ya. Atau misalnya saya mau ngeprint susah gitu kalau dari HP kan, jadi saya simpan di flash disk. Datanya disimpan di flash disk itu hardware, isinya adalah basis data. Nah, jadi kalau saya mau ngeprint, saya bawa flash disknya hardware-nya, colokin deh, datanya bisa masuk ke hardware yang lain. Seperti itu ya. Lanjut. Contoh komponen sistem informasi yang ini yang kelima adalah sumber daya manusia dan prosedur. Contoh komponen sistem informasi yang paling penting adalah manusia. Siapa yang akan menjalankan suatu sistem informasi jika bukan manusia? Betul ya. Kalau nggak ada manusia juga, itu nggak bakal jalan. Mau hardware, mau apa, itu nggak akan jalan. Ya, nama manusia di sini adalah mereka yang mumpuni untuk menjalankan sistem informasi dengan berbagai prosedur yang telah mereka pelajari. Jadi, mereka dapat mengubah data dalam database yang selanjutnya dianalisis apa yang telah terjadi di masa lalu, kemudian digunakan sebagai pembelajaran di masa depan. Komponen teknologi sistem informasi ini adalah para operator komputer, pemrograman, dan analis sistem. Artinya, sistem informasi dapat digunakan sebagai semestinya dan memberikan manfaat bagi pengguna lainnya. Jadi, supaya hardware, software itu bisa terjalan, itu juga butuh komponen yang paling utama adalah manusia. Karena kalau nggak ada manusia, siapa yang menggerakkan, gitu kan? Contoh misalnya sosial media itu adalah Facebook. Kalau tidak ada manusianya di dalam yang menggerakkan, yang memainkan aplikasi tersebut, maka aplikasinya juga nggak akan berjalan, akan mati saja, diem saja gitu. Jadi mereka berjalan karena ada yang menggunakan. Siapa itu adalah manusia dengan berbagai prosedur. Misalnya kayak Facebook itu kan pertama login, masukin password, masukin ID, kemudian kita jadi tahu bagaimana sih cara buat update status gitu. Terus bagaimana cara mengunggah foto, bagaimana cara mengubah foto profil, bagaimana cara menambahkan teman. Begitu juga di kampus bagaimana cara kita misalnya mengakses materi, bagaimana kita bisa mengakses ujian, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan teman-teman ataupun dosen, dan bagaimana kita misalnya bisa absen online. Nah, itu semua butuh prosedur dan butuh manusia, karena tidak akan mungkin kita bisa misalnya absen online otomatis. Itu nggak akan mungkin jika bukan manusia yang menggerakkan. Mungkin juga kita bisa mengakses PPT-nya gitu, materinya, kalau bukan manusianya yang menggerakkan, dan itu semua sesuai prosedur. Ya, jadi memang saling berkesinambungan. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk komponen sistem informasi. Nah, mari belajar gunakan teknologi digital. Yuk, sangat mudah. Apalagi sekarang ini adalah 4.0, yaitu di mana semua serba digital. Jadi kalau kita nggak ngerti kudet gitu tentang website lah yang paling ini ya gitu. Jadi kita akan mungkin ketinggalan banget gitu dari orang-orang di luar sana gitu. Bahkan orang di luar sana sudah bisa mengembangkan buat aplikasi ya tuh ya dengan kelihayan mereka lah ya. Tapi setidaknya kita hanya penikmat lah gitu, penikmat apa yang telah ilmuwan nemuin gitu, atau dari ahli IT yang telah membuat aplikasi, kita cuma penikmatnya saja, maka ya kita pergunakan dengan prosedur yang telah mereka berikan. Misalnya cara mengaksesnya ini bagaimana, kayak saya kan dulu waktu pertama kali kampus itu saya nggak ngerti, ternyata pas diberikan prosedur oleh
ini bagian IT di kampus, jadi saya mengerti. Nah, jadi e-kampus itu tidak akan berjalan kalau tidak ada manusia yang menggerakkan di dalamnya. Dan manusia itu bisa menggerakkan itu karena memang ada prosedurnya terlebih dahulu. Dimanapun itu ya. Bahkan Facebook juga kalau kita baru download, misalnya kita baru download, itu pasti dia ada ini ada kayak panduan gitu, panduan ini untuk mengklik ini untuk begini, ini untuk begini. Tapi alhamdulillahnya karena manusia adalah makhluk yang sangat sempurna, adalah yang sebaik-baik penciptaan di muka bumi, maka untuk mempelajari teknologi itu sangat mudah. Bahkan tanpa panduan pun udah ngerti. Karena apa? Karena akal manusia yang sempurna. Itulah kelebihan di manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.